Caci. Assalamualaikum warahmatullahi, Mbak Oma, Mbak Yusma, Mbak Rena, Mbak Caci, Mbak Aini, Mbak Yanti, Mbak Ara, Mbak Bu Amanda, Mbak Indra. Assalamualaikum Mbak Caci, Mbak Yanti, Mbak Tia, Mbak Eli, Mbak David, Mas David ya. Assalamualaikum Mbak Zia Hisma, Mbak Erni, Mbak Iwish, Mbak Azahra, Mbak Eli, Mbak Isti, Mbak Nelly, Mbak Uang Doku ya. Gimana kabarnya semuanya malam ini teman-teman? Sehatkah semuanya? Aman ya? Siap ya. Oke Mbak Rani, Mbak Ara, Mbak Caci, Mbak Rundi, Mbak Imas Top ya, Mbak Devi, Mbak Indra, Mbak Fitra ya, Mbak Lenika. Assalamualaikum Mbak Divan, iya Mbak Yati dan mbak-mbak lainnya. Siap Pak Mulyono, Mbak Nur Korotul, Mbak Sulistio, iya Mbak Popon ya, Mbak Rabel, Mbak Arneta, Mbak Alia. Assalamualaikum, iya siap Wong, Mbak Rani Dumai. Masya Allah, gimana kabarnya teman-teman? Sehatkah semuanya? Aman ya, sehat ya, suara aku jelas, gambar aku jelas ya, sinyalnya oke ya. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Seperti biasa kita cuma ngobrol santai aja. Semoga teman-teman dapat insights dan ingat kita tidak mesti lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding kita di masa lalu ya. Oke, siap Mbak Noni, Mbak Tofel. Oke, kita doa dulu ya. Oke ya, kita doa dulu guys. Siap Mbak Daryani. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Aman ya teman-teman ya. Mana nih ininya ya. Oke, siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, siap Mbak Istiwiwin ya. Tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, siap ya. Nah, bantuan dari pemerintah ya nggak haram, bantuan dari pemerintah ya aman ya. Oke, itu apa yang bunyi-bunyi handphonenya? Ntar ya kita silent. Udah aman, nggak ada bunyi-bunyi lagi guys. Oke, siap Mbak Oma ya. Oke, siap Mbak Upi, Mbak Mama Bubui, Mbak Eli ya. Kita ngobrol santai ya teman-teman ya. Aman ya. Oke. Mbak Gilang boleh DM aja. Nanti kita selesaikan di DM ya. Kita lihat resinya ya. Siap Mbak Erni. Iya, kita mau bahas apa? Sekarang udah tanggal 21 April dan ini masih ada 7 hari lagi menjelang habisnya Syawal ya. Ustazah, Pekanbaru Dumai bisa jamak kan lebih 85 kilo ya kan. Ustazah, kalau ngurusin ANJNG apa hukumnya? Kalau dalam Islam itu nggak bisa. Ya, nanti teman-teman harus membersihkannya dengan 1 kali tanah 7 kali air terus. Jadi nggak usah aja ya. Kalau mau kucing aja ya. Siap ya. Ustazah, oke, DM-nya di TikTok Mbak Gilang, bukan di Instagram. Oke, di inbox TikTok ya. Oke, siap Mbak Novi, Mbak Ara ya. Oke, aman ya. Iya, hari Kartini, Masya Allah ya. Ini banyak mbak-mbak nih Kartini semua ya. Oke, lonceng hilang. Ustazah, kalau sholat taubat tapi tidak hafal doa yang setelah tayat akhir gimana? Gak ada problem ya, itu sunnah saja ya. Siap Mbak Behau ya, Mbak Fahri ya. Ustazah, cerita dulu bisa jalan-jalan keliling dunia. Cerita kok tahu aku jalan-jalan keliling dunia ya, semacam ingin cari pengalaman lah di masa muda dulu ya. Memang aku udah hampir selesai sih untuk keliling ya. Ada beberapa negara yang memang belum ya teman-teman untuk saat ini. Oke, kalau dulu ya aku suka jalan ya. Oke, amalan apa supaya bisa jalan-jalan? Gimana nih ceritanya? Aku masih belum terlalu banyak sih, palingan beberapa negara sih, ya semacam 9 negara di Eropa dan beberapa negara di Asia. Oke, iyalah, iya dulu ya sekitar 4-5 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu lah, ya kayak gitu ya. Ustazah, iya bahas tentang wanita yang hebat di masa Rasul. Oh nanti kita bahas di ceramah-ceramah kita bahas Khadijah, kita bahas Sayyidatina Aisyah dan seterusnya. Oke. Kemana aja negaranya? Wah, apa harus aku spill negara yang aku kunjungi? Ada. Ustazah, apa hukumnya anak lelaki tidak kasih tahu alamat pada ortunya karena takut atas perintah istrinya?
Ini nggak boleh teman-teman ya, ini nggak boleh. La ta'ah indal ma'asi ya. Seorang suami tidak boleh patuh kepada istri jika itu mendatangkan kemaksiatan. Kemaksiatan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah dosa ya, bahwa itu memutuskan silaturahmi. Idealnya seorang suami tidak boleh melarang atau sebaliknya ya. Jadi kasih tahu aja. Oke, siap ya. Ustazah, kalau lagi sholat tapi nggak pakai baju dalam langsung mukena. Ada baiknya pakai baju karena pakaian terbaik diberikan ketika kita ibadah. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman make sure, pastikan bahwa itu semuanya tertutup ya, mukenanya benar-benar tertutup, maka itu aman ya. Ustazah, puasa Syawal dan puasa Daud. Syawal selesaikan, nanti boleh dimulai Daudnya setelah Syawal, atau Mbak Armi jam 9 ya. Atau teman-teman boleh langsung puasa Daud aja, nggak masalah ya. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Saya kerja di luar negeri, disuruh ngurus ANJNG Ustazah. Usahakan pakai baju kerja, dan baju kerjanya itu nggak dipakai buat sholat, pakai sarung tangan. Sama dengan dokter hewan yang ada di dalam negeri. Ya banyak teman-temanku muslim dokter hewan, dia juga mengobati ANJNG, ya dia juga yang kayak gitu. Dia tidak memakai baju yang dia bawa untuk sholat. Dia buka, memang dia persiapkan tanah dan air di dapurnya. Itu nggak apa-apa Mbak kalau seperti itu. Ustazah, imam sujud sahwi, makmum ikut sujud juga, ya ikuti aja imamnya ya. Ustazah, puasa Syawal terakhir tanggal berapa? Tanggal 28 April ya. Ustazah, siap Bunda ya, diminum madunya, semoga lancar usahanya ya. Ustazah, kalau sholat fardu niatnya pakai usolli, benar sekali. Ustazah, bayar puasa tuh bisanya kapan? Udah bisa hari ini sampai Ramadan tahun depan ya. Hari ini sampai Ramadan tahun depan ya. Udah bisa teman-teman mengganti puasa ya. Ustazah, bolehkah witir 1 rakaat? Benar, boleh sekali, nggak jadi problem kalau witir hanya 1 rakaat. Ustazah, bolehkah anak kita kawin dalam 1 tahun 2 kali? Jaraknya 5-6 bulan. Nggak ada masalah teman-teman ya. Nggak harus jarak antara kakak dan adik. Ustazah, apakah wajib orang tua nasehatin anak yang sudah menikah nyuruh sholat? Iya boleh dong. Iya, idaro al munkar falyughayyir. Jangankan anak, orang lain yang nggak sholat pun kita ingatkan, sholat ya, tapi dengan bahasa yang sederhana aja ya. Oke, Ustazah, puasa Daud berapa hari? Puasa Daud itu tidak ada hari, artinya bisa dilakukan sampai bila-bila masa, kata orang Malaysia ya. Jadi sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Madu jam 9 ya. Kita tanya jawab dulu, jam 9 nanti kita buka madunya ya, bagi teman-teman yang nanya madu ya. Oke, nah jadi gitu guys. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nah, sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Pokoknya selang-seling aja ya. Oke, Ustazah, cara tayamum berapa kali sholat Zah? 1 tayamum 1 kali sholat. Misalnya nih teman-teman tayamum di sholat maghrib. Nanti di waktu isya walaupun belum batal, teman-teman tayamum lagi. Itu berbeda kalau seandainya wudhu. Wudhu sholat maghrib belum batal sampai isya, tidak perlu wudhu lagi ya. Oke, Ustazah, iya, siap Mbak Fahri, Pak Fahri. Oke, wirid sebentar ya. Apakah kalau belum puasa, misalnya tahun lalu aku nggak puasa 10 hari, lalu aku menggantinya cuma 5 hari, maka aku bisa ganti tahun ini, tapi aku kena denda fidyah 5 kali ya. Jadi kena 2 macam, aku kena kodo dan kena fidyah. Ustazah, bolehkah anak ngasih tahu orang tua yang lupa sholat? Oh iya dong. Idaro al munkar falyughayyir ya. Ketika kita melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Ustazah, puasa Daud baiknya dimulai hari apa? Iya, dimulai besok. Kapanpun bisa dimulai puasa Daud, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya, bagaimana menghadapi orang tua yang tidak memaafkan kesalahan anaknya? Berlaku seperti biasa aja. Jadi teman-teman minta maaf, tetap baik. Kalau jauh tetap telepon, kalau ada rezeki tetap kirim uang, kirim rezeki, main ke rumahnya seperti biasa aja.
Jadi kalau kita udah minta maaf sama orang, baik itu orang tua maupun orang lain, ketika dia tidak mampu memaafkan, kita nggak boleh menghindar ya. Kita berlaku seperti yang biasanya aja ya. Kita berlaku seperti yang biasanya ya. Jadi udah kita anggap masalahnya selesai. Nanti kalau ada waktu lagi kita minta maaf lagi. Ustazah, iya bolehkah sholat mepet-mepet waktunya? Oh jangan. Sholat fardu itu tabiatnya di awal waktu ya. Sholat fardu itu tabiatnya di awal waktu ya. Jadi banyak orang juga yang gini ya. Dia sholat isya. Dia tahu sholat isya itu waktunya panjang. Lalu kemudian dia sholat isyanya di sepertiga malam. Dia gabung dengan tahajudnya. Gitu ya. Dia gabung dengan tahajudnya. Itu boleh kalau ketiduran. Tapi nggak boleh disengaja. Karena tabiat sholat fardu itu di awal waktu. Sementara tabiat daripada sholat tahajud itu kalau bisa di ujung waktu. Jadi nggak boleh disengaja. Ustazah, apa boleh kita jual tanah pemberian orang tua untuk berobat? Ya boleh, itu kan udah punya kita mbak. Ustazah, iya Idul Adha berapa hari yang afdol? Apanya maksudnya? Puasa Idul Adha. Idul Adha nggak boleh puasa. Hari tasyrik itu. Ya hari tasyrik itu Zulhijjah ya. Nanti aku jelaskan kalau udah deket ya. 50 hari lagi menjelang Idul Adha. Ustazah, keutamaan dari zikir pagi petang. Ya sesuai dengan makna dan artinya. Bisa terhindar dari gangguan jin, melapangkan rezeki. Ya, dan kemudian mendatangkan ketenangan sesuai dengan artinya. Di antara arti dari zikir pagi petang adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu terlindung daripada kejahatan makhluk ya. Ustazah, apakah niat puasa qada di bulan Syawal? Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Udah, oke. Siap Mbak Rahma ya. Ustazah, fidyah kalau udah bertahun-tahun berapa banyak untuk seharinya? 1 mud 7 on atau 1,4 kilo per harinya. 1 mud atau 2 mud, pilih yang mana? 7 on atau 1,4 kilo. Aku biasanya menyarankan 2 mud 1,4 kilo per harinya. Ustazah, iya kalau teman curhat susahnya gitu, saya selalu bilang bahwa sholat berdoa kepada Allah. Tapi mereka apa? Terputus mbak. Oke Ustazah, oke siap. Di kantor kalau sholat zuhur jamaah keburu-buru nggak sempat sholat qobliyah. Jadi memilih sholat sendiri ya itu adalah bagian dari pilihan teman-teman semuanya. Kalau seandainya di kantor masih sempat qobliyah. Kalau enggak sholat sendiri di ruangan is okay karena kita perempuan juga kok ya kan. Ustazah, sholat asar lupa ternyata sudah maghrib tapi tetapkah harus ganti sebelum maghrib? Udah azan belum? Kalau udah azan nggak bisa lagi. Nah itu namanya lalai, berdosa. Bisa diqodho besok tapi tidak. Aku saranin ya, tidak bisa itu ya. Kalau lupa qodho, lupa tertidur qodho itu nggak usah ya. Jadi gimana pun caranya teman-teman tetap sholat ya. Ustazah, fidyah untuk orang yang meninggal dan sholat yang ditinggalkan itu gimana? Orang meninggal sholat yang ditinggalkan tidak bisa kita menggantinya. Puasa yang ditinggalkan kita nggak bisa ganti dengan puasa. Oh meninggal orang tua kita dia nggak sholat kita gantiin, mana bisa? Iya kan, meninggal orang tua kita dia nggak puasa kita gantiin, mana bisa? Tapi kalau fidyahnya bisa. Ya kan, kita membayarkan misalnya dia sakit di bulan Ramadan sampai 7 hari. 7 hari dia nggak puasa, hari ke-7 dia meninggal. Yang 7 hari itu bisa kita fidyahkan. Ustazah, iya siap Mbak Nada. Saya sakit kanker. Sekarang kondisi tidak bisa bergerak, hanya tiduran aja. Boleh nggak sholat dengan tayamum? Boleh mbak. Mbak bertayamum dan sholat sambil baring, nggak apa-apa. Ya, ada dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa illam tastati' fa ila jam. Kalau nggak bisa baring mbak, miring ke kanan. Ibu hamil besar juga miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalikian. Kalau nggak bisa telentang. Nggak masalah mbak. Yang penting sholat. Semoga meninggal dalam keadaan sabar. Ya kita semua ya, sakit kita seandainya pendek umur kita semoga dalam keadaan sabar. Kalau sehat kita alhamdulillah kita udah melewati ujian Allah ya, kita doain sembuh ya mbak. Ustazah, ketika puasa Daud terus 1 hari lupa ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dia kan nggak wajib ya, dia sunnah saja ya. Ustazah, Oke, kalau zakat emas dihitung harga jual apa harga beli? Harga jual saat itu, harga emas saat itu ya. Ustazah, ketika puasa Daud terus udah ya. Ustazah, setelah apa?
Terbang ya, sebentar ya. Oke. Ustazah, kalau punya suami pemalas harus diapain ya? Nasehatin dan doakan. Kalau parah kali malasnya bawa sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nanti salam kanan, salam kiri Mbak minta sama Allah. Sholat hajat itu adalah sholat kalau kita dalam keadaan betul-betul dalam kondisi punya hajat yang sangat sulit ya. Lakukan 2 rakaat ya, bisa siang bisa malam, nggak usah khawatir, lakukan aja, oke? Ustazah, iya, kalau suami hitung-hitungan gimana menyikapinya? Tergantung teman-teman. Kalau dia hitung-hitungan karena realistis ya bagus, berarti dia nggak mubazir. Perhitungan itu boleh, pelit yang nggak boleh. Kalau dia cuman perhitungan, dia larang kita beli barang yang tidak bermanfaat, itu bagus teman-teman, nggak apa-apa. Kalau istri boros, kontrolnya di suami. Kalau suami boros, kontrolnya di istri. Jadi kalimat perhitungan mesti kita perjelas apakah dia perhitungan atau pelit. Nah itu beda. Kalau dia perhitungan itu realistis, kapan saat menahan, kapan saat membeli. Haruslah hitung ya teman-teman ya. Nah paham ya, tapi kalau dia pelit, kata baginda Nabi, boleh kita ambil uangnya secukupnya. Oke. Ustazah, iya, bagaimana meninggal orang yang punya hutang? Biasanya itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Oke. Ustazah, ila hadrotin Nabi, ila arwahi kalau rame orang. Kalau rame orang, ila arwah. Lama banyak orang muslimin muslimat arwah ya Mbak. Ustazah, iya, siap Mbak Neda. Oke. Kalau setelah haid itu tiba-tiba ada flek coklat, dilihat. Kalau dia cuman sisa, lanjutkan. Kalau lebih dari 24 jam, dia berarti haid lagi Mbak ya. Ustazah, iya, kalau kurban bisa gabung meninggal. Misalnya 7 orang sapi, misalkan 5 orang hidup, 2 orang meninggal, nggak apa-apa. Ustazah, bisakah kirim istighfar buat suami yang meninggal? Bisa tapi nggak tepat. Istighfar itu artinya aku mohon ampun kepada Allah. Kita yang mohon ampun. Jadi kalau mau berbuat untuk orang meninggal, lebih tepatnya bukan istighfar. Tapi kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan Yasin. Ya, kirimkan Al-Fatihah. Ya, perbanyak sholawat buat dia. Sedekah atas nama dia. Ya, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Kirimkan Yasin buat dia. Atau teman-teman boleh badal umroh atas nama dia. Badal haji atas nama dia, kurban atas nama dia. Kalau istighfar kurang tepat sih. Boleh tapi kurang oke. Ya Ustazah, apakah melihat foto seksi itu termasuk maksiat? Ya, itu adalah zina mata. Ustazah, boleh nggak menagih hutang? Oh, boleh nggak kita menagih hutang? Tagih. Kalau ada hutang tagih teman-teman. Ada orang hutang sama kita tagih, ya tagih 3 kali tagih. Kalau dia nggak mau ya, karena kita menagih itu bukan cuma soal uang. Kita menagih itu adalah karena itu hutang piutang. Kita ingin menghindarkan dia dari dosa. Kita ingatkan dia biar dia nggak berdosa. Itu motifnya. Jadi orang-orang yang menagih hutang itu memang harus ditagih. Ya kalau nggak ditagih teman-teman ikhlaskan. Kalau nggak ikhlas harus ditagih. Jadi kita itu menagih bukan karena sekedar oh ini uangku, bukan ya. Kita menagih karena menghindarkan orang itu dari dosa. Kita mengingatkan dia. Nah kalau dia nggak mau nanti kita punya 2 pilihan. Pertama kita ikhlaskan, siap Mbak Nene. Pertama kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Atau nggak kita ikhlaskan, dia tetap akan menggantinya di hari akhir dengan amalnya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya siap Mbak Koprikot ya. Baca Al-Muluk tiap malam ya boleh, nggak jadi masalah. Wajibkah mandi taubat setelah sholat taubat? Ketika mau sholat taubat, enggak. Sholat taubat itu nggak wajib ya, dia tetap sunnah aja ya. Mandinya dan kemudian macam sholatnya. Ustazah, kalau sholat duduk di kursi, telapak kaki sakit, bolehkah sholat selama kaki belum sembuh? Ya boleh teman-teman, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk. Nggak apa-apa Mbak, sholat duduk. Kalau kakinya sakit di kursi, kalau lututnya nggak bisa ditekuk, teman-teman boleh selonjor. Boleh, nggak jadi masalah ya. Mendengarkan live ustazah sambil tiduran boleh. Boleh, sambil nyuci boleh, sambil masak boleh.
pakai handsfree sambil naik motor boleh. Iya kan, boleh aja. Ini banyak yang pakai daster kok nih sambil baringan nih, semuanya nih aman aja. Ini kalau ku terawang-terawang nih ada yang dengerin live nih sambil nyetrika, sambil ngalai-ngalai. Oke ya. Ustazah, iya, bolehkah qobliyah subuh setelah sholat subuh? Jangan, tidak ada sholat setelah sholat subuh ya. Ustazah, hari ini tahajud 8 rakaat, besok 4 rakaat, besok 8 lagi, besok 2, ya nggak apa-apa ya. Ustazah, sambil jahit tuh, sambil jualan tuh, Masya Allah. Ini sambil baringan, sambil tiduran, wah pada ngelapor. Ya, jadi nggak apa-apa sambil jemuran, nggak ada masalah tuh kan, lagi nyetrika. Iya, itulah siap Mbak Maliha ya. Oke, kalau sholat lupa Al-Fatihah ya nggak sah, ulanglah. Oke ya, nah gitu ya, sambil tiduran ya. Oke, siap Mbak Nani tuh, pakai handsfree, tahu kan aku? Ada yang di bawah kolong, kolong nggak ada sih ini ya, sambil jahit tuh, coba kan, Masya Allah ya. Oke, sambil miring-miring, meremelek. Iya, siap ya. Semoga Allah mudahkan. Sambil lipat kain, sambil makan. Tuh, Masya Allah ya. Oke, tahulah. Aku ada indra ke-10. Wah, nampak dari profilnya miring-miring ini. Oke, Ustazah, boleh nggak kita zikir dan baca ayat-ayat Al-Quran sambil duduk, sambil baring, sambil masak? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh aja, nggak ada masalah sambil baring, ya nggak ada masalah sambil santai kita berzikir, nggak ada masalah daripada pikiran ingat masa lalu dan masa depan yang kayaknya kurang cemerlang, itu lebih baik berzikir gitu kan. Oke. Apakah mendengarkan ceramah ustazah ini dapat pahala? Ya jelas, pahalanya pahala menuntut ilmu. Ini kan ngobrol ya, ngobrol yang status hukumnya sudah tidak mubah lagi ya. Status hukumnya sudah bernilai mendapatkan pahala ya. Kalau yang mubah itu kita cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas. Oke. Ustazah, saya pengen umroh tapi rezekinya nggak sampai-sampai. Gimana? Panjatlah, ambil tangga, canda ya. Baca doa berangkat umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berkunjung ke rumahmu yang agung ya. Nah, nanti teman kita catat tuh doa yang pengen-pengen umroh, yang pengen-pengen haji ya. Ini dia. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, Ustazah, anakku umur 5 tahun. Jadi ini dibaca ya teman-teman habis sholat. Cara ngafalnya gini. Misalnya gini. Allahumma rzuqni. Hari ini itu dulu. Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni. Allahumma rzuqni. Gitu dulu. Iya kan? Hari besok ziyarota, 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 ziyarota gitu. Besoknya lagi baitika, baitika, baitika gitu. Baru digabung. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam ya. Jadi jangan dicampur-campur ngafal tuh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Allahumma ziyarata, Allahumma rzuqni, Allahumma mu'azzam. Susah. Aku udah pikun, udah tua. Nanti teman-teman bingung ngafal. Jadi pelan-pelan aja guys. Allahumma rzuqni ziyarata. Sehari, 2 hari nggak apa-apa. Ya kan? Nah, besoknya baitika, 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 baitika. Besoknya lagi muazzam, muazzam, muazzam. Kayak gitu cara ngafal ya. Siap Mbak Ashraf, Mbak Yuni. Jadi jangan buru-buru ngafalnya, per kata aja ya. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, kirim doa buat anak yang keguguran ya. Doa pakai bahasa Indonesia aja. Lagian mereka tidak ada dosa. Dalam hadis sahih, anak yang keguguran dan udah ada nyawa ketika Mbak taat, Mbak sholat, Mbak puasa, Mbak bayar zakat, nanti anak Mbak itu akan memanggil Mbak ke surga. Itu hadis sahih. Lalu kemudian Allah katakan kepada anak Mbak, itu orang tuamu berdosa, dia masuk neraka. Maka anak itu akan protes, ya Allah, engkau tak izinkan kami
kami ketemu di dunia, apatah lagi kau pisahkan kami di hari akhirat. Di dunia engkau tak izinkan, masa kau mau pisahkan kami di hari akhirat ya Allah. Nah akhirnya bertemulah insya Allah. Yang penting Mbak jaga amal, jaga ibadah ya. Ustazah, iya apa? Siap Mbak Livi. Ustazah, bolehkah sholat witir nggak pakai kunut? Nggak masalah teman-teman, karena witir itu sunnah saja ya. Ustazah, oke. Lebih dari 3 kali jangan ya Mbak Mam ya. Ustazah, yang tadi dihafal doa apa? Itu doa supaya kita pergi ke Mekah. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku berziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Kita belajar di sini, ngobrol-ngobrol aja. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah, iya apa? Sholat sunat rawatib, duha, tahajud lebih utama berjamaah atau sendirian? Sholat sunnah rawatib itu sendiri. Sholat tahajud dan duha boleh berjamaah kalau ada orangnya ya. Ustazah, iya boleh nggak kita puasa Senin dan Kamis dibarengan dengan niat tertentu? Bukan dengan niat tertentu, dengan doa tertentu. Jadi teman-teman berpuasa ya seperti biasa. Nanti di siang-siangnya teman-teman berdoa gitu ya. Berdoa, ya Allah saya berpuasa, dengan puasa ini sehatlah anak saya, luluslah dia sekolah ya, masuklah dia ke pesantren, dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Oke. Ustazah, boleh nggak kita nggak sholat duha? Nggak apa-apa. Cuman kan sholat duha itu sunnah. Sayang kalau nggak kita kerjakan ya. Ustazah, boleh nggak iftitahnya itu dibaca separoh? Boleh, nggak masalah. Misalnya Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asilah. Itu sampai di situ cukup ya. Cuma macam teman-teman kurang lah ya. Udah kita maaf gini maksudnya. Kita nggak usah perhitungan lah sama Allah ya. Baca aja, karena Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan iftitah. Walaupun Rasulullah tidak mewajibkannya ya. Rasulullah tidak mewajibkannya ya. Jadi bacalah, kan sunnah itu diperbanyak kan teman-teman. Wajib dikerjakan, haram ditinggalkan, makruh tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan ya kan. Nah Ustazah, boleh nggak kita menghafal atau mengulang hafalan Quran saat haid? Boleh. Mengulang hafalan di dalam kepala, atau teman-teman sekedar bersolawat, sekedar membaca Al-Fatihah, sekedar mendawamkan kalimat-kalimat zikir, sekedar teman-teman berdoa ya, sekedar itu nggak masalah, it's okay ya. Ustazah, apa doa penyakit yang nggak sembuh-sembuh? Ada doanya tapi panjang. Allahumma anta syafi ishfi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yugadiru saqamah. Nanti teman kita ada yang nyatat, semoga ya. Ya Allah yang maha penyembuh, sembuhkanlah aku kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Doa iftitah wajib nggak? Enggak. Doa iftitah itu sunnah saja. Ini dia guys ya, doa kesembuhan. Coba di screenshot aja. Nah, kapan-kapan bisa dihafal ya. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u ya. Shifa'u la yugadiru saqama. Doakan, ulang lagi doa umroh, boleh. Ini doa umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Oke, screenshot ya. Ini doa sembuh tuh. Screenshot aja. Agak ada R-nya guys, agak susah. Oke, screenshot aja ya. Oke. Ustazah, iya, doa umroh dibaca kapan? Baca aja setiap habis sholat supaya kita dipanggil oleh Allah untuk berangkat umroh. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, Allahumma rzuqna ziyarata haramain, boleh, sama artinya kok, enggak masalah ya. It's okay ya. Ustazah, kalau kita mau sholat subuh di masjid lalu sholat syuruknya di rumah, boleh nggak? Kalau mau dapat paket haji dan umroh mesti iktikaf di masjid. Lakukan sekali seminggu aja lah. Sekali seminggu aja ya. Misalnya nih ya, kita sholat subuh di masjid lalu kita iktikaf.
sampai datang waktu syuruk, lalu kita sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya kan. Ustazah, doa Nabi Yunus boleh dibaca kapan aja kok, nggak masalah ya. Oke, Ustazah, bagaimana doa agar anak nurut sama mamanya? Boleh doa anak soleh nggak masalah. Rabbi habli minas solihin ya. Lihat dinding dulu ya guys. Doa anak soleh ya. Lihat dinding dulu ya teman-teman. Tatap dulu dindingnya dalam-dalam. Kasih senyuman. Terus iya hanya di sini yang disuruh lihat dinding ya guys. Tatap kasih senyuman ya. Jadi doanya adalah Allahumma rzuqni. Ini doa anak soleh ya teman-teman ya. Nah ini doa anak soleh ya. Bang ngapain? Lihat. Ini dia doa anak soleh nih. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ini boleh dibaca. Pokoknya doa-doa tuh ya, doa umroh tadi gitu kan ya. Nah doa apalagi doa anak soleh itu boleh dibaca setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Gak apa-apa, contoh gitu ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pengen umroh baca ya, baca ya. Contoh ya, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Iya kan? Nah kayak gitu boleh, nggak ada masalah. Ulangi doa umroh Zah, laku kali doa umrohku. Iya boleh ya. Nah mana dia tadi doa umroh? Nanti teman kita nyatat lagi ya teman-teman ya. Doa umroh ya. Di screenshot ya teman-teman ya. Ustazah, iya apa lagi? Oke. Ustazah, kalau ziarah baitikal mu'azzam ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan bisa disatukan dengan niat sholat duha ya tidak. Ya subuh kesiangan sholatlah dimanapun teman-teman terbangun. Gak bisa disatukan niat dengan sholat duha. Sholat duha itu lain lagi ya teman-teman ya. Oke. Ustazah. Oke. Boleh nggak kita ngaji tanpa wudhu? Kadang pergi wirid rumahnya lumayan jauh, batal wudhunya. Nah ada yang menyatakan bahwa status hukumnya itu dibolehkan ketika berhadas kecil. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi kalau Mbak mau, alangkah baiknya Mbak bawa Quran yang ada terjemahan atau Mbak pakai macam sarung tangan kalau mau lebih aman ya. Ustazah, doa sakit tadi apa? Yang tadi. Ustazah, iya siap Mbak Syarifah, thank you ya. Ustazah, bolehkah ngambil wudhu hanya dengan niat? Iya dong, boleh dong. Ustazah, saya lupa sedekah subuh. Lalu kemudian saya mensedekahkannya siang. Nggak apa-apa, itu kan latihan. Latihan lupa itu nggak apa-apa. Teman-teman kan cuman lupa kan. Lupa, rupanya ada kesedekah subuh. Karena teman-teman mungkin baru tahu ilmunya. Mungkin baru itu butuh waktu teman-teman, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sedekah aja di waktu siang. Nah besok teman-teman usahakan untuk tidak lupa. Nggak apa-apa, lupa itu latihan, nggak masalah ya. Aku juga sering lupa pada banyak hal. Yang penting aku sadar itu proses aku untuk istiqomah, proses untuk aku konsisten, nggak masalah ya. Ustazah, Oke, amin ya Mbak Sri Tuti. Terima kasih juga ya udah nemenin kajian-kajian aku ya. Ustazah, kalau kita udah minta maaf tapi dia nggak mau maafin, jadi kita merasa bersalah terus ya, nggak usah Mbak. Kalau merasa bersalah terus nanti Mbak jadi nggak fokus ibadah. Yang penting Mbak udah minta maaf dan doakan sama Allah agar Allah bukakan hati dia untuk memaafkan kita. Ingat hati orang itu terbolak-balik guys ya. Yang tadinya suka bisa jadi benci, yang tadinya benci bisa jadi suka, yang tadinya tidak memaafkan bisa memaafkan. Ya, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya, jangan merasa terlalu bersalah. Yang penting kita udah minta maaf, udah serahkan semuanya ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh itu berupa apa saja, apapun ya. Ngasih makan kucing, traktir makan kawan, dikumpulkan dulu uang di rumahnya ya. 2.000, masih 2.000 enggak ya?
Ya kayaknya makin 25 malah turun nih 1000 kayaknya. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 dikumpulkan lalu diserahkan kepada orang-orang yang bisa kita siap Mbak fans ya. Nah, yang berhak menerimanya ya kan. Bisa dikasih traktir makan kawan ya, kasih makan kucing ya, kasih orang miskin. Nanti usahakan nyerahkannya tuh di hari Jumat gitu kan. Kok jadi turun Zah? Cibumatus. Oke, gopek itu berapa ya? Gopek itu apa ya? Gopek itu berapa sih? Oke, Ustazah, gimana kalau kita boleh aja mandi pakai air hangat asal jangan mateng airnya ya? Oke, Mbak Nani boleh Mbak Nani? Oh, 500 itu apa tuh? Gopek itu berapa ya? Oh, 500 perak. Oh iya, boleh. Pinjam matus, boleh. Tapi kan nyari uang 500 itu susah. Ujung-ujungnya nggak jadi sedekah subuh. Cayalah. 2000 lah gampang nyari uangnya. 500 nyari duitnya aja 2 hari 2 malam. Cari duit 500 ya kan. Ustazah sedekah 5.000 boleh Ustazah? Boleh, nggak masalah ya. Oke. Kenapa kamu belum sedekah subuh? Nyari duit matus. Lama kali. Nyarinya 3 hari 7 malam. Ya, Ustazah. Oke, gitu ya. Sholat awabin itu ada dalam mazhab Imam Syafi'i, ada ya. Oke, Ustazah, kalau sedekah subuh tiap hari dimasukkan ke kotak amal, boleh Mbak? Kalau Mbak ke masjid tiap subuh kan? Tiap subuh ke masjid 2000, 2000, 2000, 2000. Kalau teman-teman ke masjid, persoalannya kan banyak teman-teman nggak ke masjid misalnya. Punya bayi, punya anak kecil, punya bayi besar ya kan. Maka teman-teman di rumah misalnya sholatnya, kumpulkan di rumah, nggak masalah ya kan. Siap Pak Fahri ya. Oke gitu ya. Nah nanti setelah teman-teman kumpulkan, nah nanti teman-teman serahkan tuh kepada yang berhak tuh. Serahkan ya kan. Teman-teman doa sebelum menyerahkan. Pura-puranya nih sedekah subuh ya kan, serahkan Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, sambil doa, ya Allah aku sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, anakku sehatkan, suami aku glowingkan, upgrade versi misalnya, bukan ganti, upgrade versi gitu kan, yang tadinya nggak taat menjadi taat, doa. Ya itu wasilah namanya ya. Oke, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Oke. Ustazah Mak. Ustazah, iya ya gitu ya. Siap Mbak TikTok Studio. Oke. Ustazah, oke. Mohon komen yang tak terbaca buatkan videonya Zah. Kayaknya hampir pertanyaan teman-teman tuh udah ada loh di video aku. Video aku tuh udah 5.000 video guys. Pertanyaan yang aku jawab sekarang nih semua udah ada di video. Nah ya kan. Nah Mbak Mama Gadis. Udah ada semua di video. Teman-teman nanya tentang Syawal, puasa Daud, sholat sunnah. Lebih lengkap sebenarnya di video guys. Ya kan. Nah kayak teman-teman lihat videonya. Jangan cuekin video aku. Kalau dicuekin nanti aku merajuk. Kalau aku merajuk. Enggak ada apa-apa sih. Kalau aku merajuk enggak apa-apa sih. Yang emang kenapa gitu ya. Oke, salah cut ganti. Ustazah, iya amalan agar rezeki lancar. Mau amalan agar banyak kali R-nya malam nih ya. Mau amalan agar rezeki lancar gitu ya. Nah, jadi begini ya, teman-teman ya. Aku sering sampaikan ada 4 pintu rezeki yang itu mesti kita buka. Percayalah kalau teman-teman buka keempat-empatnya, ini rezekinya lancar kayak air. Sampai kita bingung ini mau dizakatkan kemana lagi ini gitu ya. Nah itu ya. Nah 4 nih pintu rezeki ya. Jangan dibuka-buka. Jangan ditutup pintunya. Pintu yang pertama adalah pintu yang rezekinya datang dari Allah. Ya teman-teman gak usah kerja, gak usah ngapa-ngapain di rumah aja. Insya Allah bisa hidup. Minimal dizakatin sama amil zakat. Bisa hidup kan. Disedekahkan sama tetangga ya, ini bisa ya. Dalilnya wa nadrukukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tak diduga-duga. Yang kedua, rezeki yang datang karena kita cari ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Allah tidak akan ubah takdir kita melainkan kita yang mampu mengubahnya. Cari rezeki itu, dicari ya dengan kerja keras pada level yang lebih bagus, kerja cerdas
cerdas. Kemudian yang ketiga adalah kalau mau bonus nggak bisa dua aja. Banyak orang dua nih aja. Dia minta rezeki dia cari. Habis lagi dia minta lagi dia cari. Nah ini kurang ini guys. Kurang ini ya. Coba booster dengan yang ketiga. Yaitu rezeki yang kita dapat karena kita syukuri. Berapa yang kita dapat syukur. Syukur ini bonusnya teman-teman. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur aku tambahkan nikmat. Makanya kenapa ada orang sama-sama jualan cabai. Yang satu bisa umroh yang satu enggak. Yang satu laku yang satu enggak. Yang satu ini. Itu karena syukurnya. Dia merasa dapat 100.000 gede. Dapat 200.000 gede. Dapat 300.000 gede, dapat 10.000 gede, gede dia rasa. Dan yang keempat rezeki yang dia dapat macam karena dia beri kepada orang lain ya. Teman-teman tidak harus memberikan semua. Sebagian harta udah oke banget lah. La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsik ya. Bahwa kita memberi, semakin banyak orang yang kita kasih kebaikan, maka semakin banyak rezeki kita. Banyak orang yang macam cuma buka 2 pintu saja. Dia tidak buka pintu yang 2 ini ya. Oke, gitu ya. Oke, siap ya. Oke, udah. Nah, doa bisa berhaji yang tadi ya, teman-teman ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Ustazah, iya hukum mandi kembang 7 rupa. Nggak ada mandi-mandi kembang, teman-teman. Nggak ada, nggak usah mandi-mandi kembang. Nggak usah lah teman-teman ya, nanti syirik itu ya. Cukup teman-teman jaga wudhu 24 jam, lakukan sholat ya, jangan sakiti orang lain ya, maafkan orang lain ya. Nah udah, nggak usah banyak fikir, nggak usah banyak pikiran. Nah insya Allah udah lah, itu udah berkembang itu mandinya. Kok berkembang, jangan mandi-mandi kembang ya. Oke Ustazah, mandi haid 14 hari masih haid sampai lebih dari 15 hari. Baru dia adalah istihadah. Cek kodam salah masuk pula si kawan ini. Cek kodam pula, emang aku kodam, tukang lihat kodam pula. Oke, Ustazah ada muka kodam guys. Ustazah, iya sedekah subuh saya bawa ke Mekah kasih di sana boleh nggak? Boleh. Tapi kalau terlalu lama aku nggak nyaranin, aku khawatir umur kita nggak ada yang tahu. Yang kedua, ya dulu aulia khairum min yadus sufla. Ya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi memberi itu kalau bisa sering, walaupun kecil. Karena nih memberi ini harus dilatih nih guys, dilatih memberi, beri, latihan. Kalau nggak latihan susah. Karena banyak kita letak uang di hati. Maka letak uang tuh di tangan. Kalau uang keluar hati nyaman. Kalau letak di hati uang keluar hati sakit. Maka kalau sekali setahun sedekah subuhnya aku nggak nyaranin. Pertama faktor usia yang nggak tahu. Yang kedua adalah kita jadi nggak terbiasa memberi. Yang ketiga adalah takutnya nanti dia gede. Gede bagus. Ku belikan handphone lagi ya tak jadi sedekah. Karena setan itu nyata. Setan itu ada dan lebih pintar daripada kita. Oke, tapi kalau rasa iman udah kuat, oke lah ya kan. Oke ya. Clear ya. Ustazah, aku ke dukun. Jangan pergi ke dukun. Minta perlindungan sama Allah ya, minta perlindungan sama Allah. Ustazah, iya paket madu akasia udah sampai, tolong info masing-masing. Oke, iya ya. Ustazah, iya saya dibayarin hutang 40 juta wajib zakat enggak? Ya enggak ya. Oke, 40 juta enggak wajib zakat ya. Ustazah boleh tahajud jam 3 malam? Boleh. Jam 4 malam pun boleh. Yang penting sebelum azan subuh tahajud itu ya. Yang penting sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Misalnya azan subuh 4.30 lalu teman-teman mau bangun sholatnya di jam 4 lewat 10 masih bisa. Aman ya kan. Nah Ustazah witir habis isya 3 rakaat setelah tahajud 2 rakaat boleh? Enggak boleh. Nggak boleh witir, jangan 2 kali bestoy. Ya witir itu cuma boleh 1 kali aja ya. Kalau habis isya udah witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Kalau witir 2 kali nggak boleh.
Tahajud boleh 2 kali. Habis isya tertidur jam 10 terbangun sholat. Tidur lagi ingat masa lalu yang terlalu pahit terbangun jam 12 sholat lagi boleh. Tertidur lagi. Waduh, ingat orang-orang zolim ya. Oh, terbangun boleh. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Kalau witir nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, witir nggak boleh berkali-kali ya. Oke, Ustazah, bacaan sholat duha, baca apa aja boleh. Dianjurkan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Tapi cuman keanjuran ya, dia bukan kewajiban. Oke. Ustazah, sholat duha jam 7 boleh. Sholat duha itu tergantung lokasi kita masing-masing ya teman-teman. Kayaknya kalau di Indonesia Timur udah boleh sih. Tapi kalau di Indonesia Barat agak riskan sih. Terutama di tempatku sih ya. Jadi sholat duha, minta maaf aku nggak bisa berani sebutkan macam jadwalnya. Karena di lokasi kita itu beda ya. Di lokasi setiap kita. Coba cari jadwal di lokasi masing-masing ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Oh iya, waktu Indonesia Barat pun masih berbeda juga ya. Oke. Ustazah, saya suka melihat parasnya. Oke, siap. Adem. Oh iya, habis masuk kulkas tadi. Makanya aku agak-agak adem sedikit. Oke. Ustazah, asam lambungku sudah enggak siap ya. Diminum ya, teman-teman madunya ya. Ustazah, sholat zuhur niatnya gimana? Sengaja aku sholat fardu zuhur, sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat wajib atasku karena Allah. Oke. Iya. Ustazah spill skincare-nya. Nggak mau aku. Nanti banyak sainganku kalau skincare-ku teman-teman pakai juga. Skincare, skinnya spill nggak usah nanti banyak saingan. Oke, canda ya. Ustazah, tahiyat pakai Sayyidina atau tidak? Boleh pakai, boleh tidak. Bebas aja ya. Boleh pakai, boleh tidak ya. Ustazah, sedekah subuh terpakai. Oke. Teman-teman kan udah sedekah nih 2000, 2000. Rupanya ada kebutuhan terpakai. Misalnya gitu ya. Maka terpakai dia, maka teman-teman tetap dapat pahala tapi pahala niat saja. Karena dalam hadis arba'in dijelaskan bahwa ketika kita berniat melakukan kebaikan tak jadi kita lakukan, nah akhirnya kita akan mendapatkan satu kebaikan. Dan sebaliknya, keburukan yang tidak jadi kita lakukan, kita dapat satu pahala. Jadi dapat pahala niat ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat duduk di kursi. Mbak, tadi udah aku sampaikan, tidak ada masalah sholat duduk di kursi. Ya, kalau Mbak sakit tetap sholat walaupun di kursi. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Sholat di kursi bisa duduk macam aku nih. Nanti rukuknya gini, sujudnya gini. Oke, apa lihat-lihat. Nah, gini ya, sujudnya gini. Kalau lututnya nggak bisa ditekuk, Mbak boleh lututnya diluruskan aja. Tergantung Mbak sakit punya apa. Suara punya sakit apa. Kok suara ya? Oke, punya sakit apa ya. Nah, nanti diminum madunya. Yang sering aku spill. Udah banyak banget teman-teman kita yang sembuh. Insya Allah madu itu benar-benar membantu teman-teman. Aku bisa aja ganti macam ke produk lain. Tapi teman-teman terlalu suka, terlalu butuh dengan madunya. Iya kan? Jadi aku ikutin keinginan teman-teman.